Di kamar berduaan, tanpa adanya paksaan seperti dulu memberikan sensasi yang berbeda. Yongki yang sudah berpengalaman dalam pacaran juga seolah baru kali ini mengenal wanita, canggung dan malu-malu. Sedangkan Yongki adalah lelaki dengan sejuta hayalan mesumnya pada sang istri. Hanya saja sayangnya indria masih datang bulan, membuat dirinya harus menahan diri sekuat jiwa. Indria jauh lebih parah, karena suaminya meminta untuk melepaskan cadar dan jilbab membuat dirinya seakan bertelanjang. Padahal masih memakai pakaian yang lengkap, Indria memilih untuk tiduran dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Indria, ini baru jam 9. Masa sudah mengantuk? Biasanya kamu juga begadang sampai malam, protes Yongki. Aku lelah mas, hari ini sangat melelahkan sekali, jawab Indria. Mana yang lelah? Biar aku pijat sini, goda Yongki. Bukan ragaku, tapi hatiku. Semenjak mengenalmu hatiku selalu lelah, jawab Indria jujur. Aku nggak mau bahas itu nanti ujung-ujungnya mengoreksi masa laluku lagi. Intinya mulai detik ini aku ingin berubah. Petik 2. Sholat dan ibadahnya juga diperbaiki mas. Tadi kamu belum sholat isya kan? Buruan sebelum mengantuk, sindir Indria. Nanti saja. Waktunya masih panjang, jawab Yongki seperti anak kecil. Tidak baik menunda-nunda kewajiban. Katanya mau berubah. Yang pertama diawali dari sholatmu dulu. Sela Indria lembut. Sorotan mata sang istri yang teduh serta suara yang menenteramkan hati membuat Yongki jadi luluh. Iya deh, tapi nanti setelah sholat aku akan dapat apa? Bisik Yongki penuh harap. Kan itu adalah kewajiban kamu pada Tuhanmu. Kok malah minta imbalan padaku? Protes Indria. Setidaknya buat penyemangat. Biar aku bisa berdiri dengan penuh energi. Rengek Yongki. Kamu ini. Memang deh selalu banyak alasan. Gumam Indria setengah kesal. Jadi tidak mau memberi aku sesuatu. Aku lemas nih jadinya. Tanya Yongki. Mau apa? Tanya Indria penasaran. Cium. Aku ingin kamu yang berinisiatif menciumku duluan. Seperti waktu itu loh. Saat kamu berpakaian seksi di depanku. Auramu nakal sekali hampir membuat aku gila. Jawab Yongki mesam-mesam sendiri. Jangan harap, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Aku saja sekarang sangat menyesal dan malu jika mengingatnya. Tolak Indria tegas. Tidak harus berdandan seksi. Cukup cium aku saja. Bujuk Yongki memaksa. Kamu mesum mas, cibir Indria. Mana letak mesumnya? Aku ini suamimu. Sergah Yongki tak terima. Tidak bisakah meminta yang lain? Pijat misalnya. Tawar Indria menahan malu. Kalau aku minta dipijat kamu akan kelelahan. Tapi jika hanya sekedar mencium justru mendapat kenikmatan. Jawab Yongki percaya diri. Indria tidak habis pikir kenapa suaminya itu tidak tahu malu sekali berbicara seperti itu. Dirinya saja yang mendengar sudah sangat malu luar biasa. Oh iya lupa. Kamu kan belum pernah pacaran ya? Beruntungnya aku. Gumam Yongki tertawa lebar. Buruan sholat mas. Jangan menunda-nunda lagi. Sela Indria mulai kesal. Iya. Aku tunggu kecupan mesra darimu. Balas Yongki bersiul senang sambil masuk ke kamar mandi. Sungguh, Indria memang terpesona dengan suaminya. Walau dengan gaya nakal, tetapi sangat keren dan tampan. Saat Yongki tidak ada, ponsel milik suaminya berbunyi. Indria tahu, itu adalah privasi suaminya. Tetapi dia tidak bisa menghentikan rasa penasaran siapakah yang memanggil sampai 2 kali malam-malam begini. Cuma lihat saja boleh gak ya? Aku hanya penasaran siapa yang menelpon. Batin Indria. Indria memegang ponsel. Dan betapa terkejutnya jika yang menelpon adalah Sinta. Mas Yongki bohong. Mereka ternyata masih berhubungan. Gumam Indria curiga. Indria sangat kesal. Sampai dia ingin menangis. Apa Mas Yongki menipuku ya? Batin Indria. Indria memilih rebahan dan pura-pura tidur. Saat suaminya keluar, Yongki masih tersenyum riang sejak tadi. Jangan tidur dulu lo ya. Pinta Yongki bersemangat. Kamu kenapa? Tanya Yongki penasaran. Sholat dulu sana. Sela Indria menahan kekesalan. Yongki bergegas sholat. Mungkin saking semangatnya sampai sholat begitu cepat. Indria ingin marah dan tertawa. Soal ibadah suaminya masih malas-malasan dan butuh dorongan. Aku sudah selesai.
Katanya tadi ada yang mau memberiku hadiah, ucap Yongki. Mas, kamu kalau sholat jangan terburu-buru seperti dikejar setan. Alangkah baiknya selesai sholat juga berdoa. Aku harap kedepannya kamu bisa menunaikan kewajiban bukan karena paksaan dariku tetapi karena kamu yang memiliki rasa tanggung jawab. Percayalah, secara perlahan jika Mas Yongki sholat dengan baik maka kedepannya hati akan merasa lebih damai. Bujuk Indria. Iya, jawab Yongki sambil beranjak dan mendekati sang istri. Stop, sela Indria. Ada apa? Tanya Yongki heran. Tadi ada telepon dari Sinta. Angkatlah dulu mungkin dia rindu padamu. Jawab Indria. Nadamu tidak enak sekali didengar. Kamu yakin membolehkan aku mengangkat telepon dari Sinta? Goda Yongki. Silahkan. Aku tahu lelaki playboy manis di mulut kalau kenyataannya di belakang masih berhubungan dengan wanita lain. Sindir Indria. Cemburu ya? Tidak. Petik 2. Kalau tidak cemburu baiklah aku menelpon Sinta. Balas Yongki sungguhan. Padahal Indria berharap suaminya akan menolak tetapi di luar dugaan justru menelpon Sinta sungguhan. Halo, ada apa? Kamu di mana? Aku rindu padamu Yongki. Aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Sinta, bukankah kemarin sudah jelas jika setelah bertunangan paginya kita putus? Jadi jangan mengganggu aku lagi. Aku tidak mau putus. Aku tidak mau. Lebih baik kita seperti dulu tidak apa-apa. Aku jadi wanita simpananmu aku terima. Tapi aku tidak mau lagi selingkuh. Aku mencintai istriku dan aku tidak ingin dia sakit hati lagi. Sinta, semoga kamu mendapat yang lebih baik dariku. Yongki langsung menutup telepon dan melirik ke arah sang istri. Bagaimana? Sudah puas belum? Tanya Yongki. Indria tersenyum. Selain menyebalkan suaminya juga mudah sekali membuat orang kegeran. Ayo. Sekarang mana hadiah tadi yang sudah kita sepakati? Tanya Yongki. Aku sungguh malu mas. Tolak Indria. Saat ini jika tanpa cadar kedua pipi Indria terlihat dengan jelas memerah. Yongki sangat gemas dan semakin ingin menggoda. Ayolah. Sedikit saja. Kamu tidak menepati janji. Bujuk Yongki. Tapi kamu harus memejamkan mata. Pintar Indria. Iya. Tentu saja hanya memejamkan mata sangatlah mudah bagi Yongki. Tetapi ketika Indria mendekatkan wajahnya Yongki langsung bereaksi duluan. Dia menangkap bibir sang istri dan melumat penuh birahi. Mas, Yongki tidak melepaskan sang istri semudah itu. Terus melumat dan memeluk mesra. Setelah cukup lama dan merasa puas, Yongki baru melepaskan. Enak sekali. Besok kalau mau mencium aku seperti ini ya. Yuk sekarang kita tidur. Goda Yongki tersenyum riang. Yongki tidur sambil memeluk istrinya. Dia bisa tidur nyenyak sedangkan Indria berdebar kencang dan tidak bisa tidur saking tegangnya. Seumur hidup, baru kali ini begitu intim dengan lelaki.